Halo guys, bertemu lagi dengan Opsi Gadget, saya Heru dan ini adalah Vivo Y36 4G. Pengganti dari Vivo Y35 kemarin, kalau Y35 tidak ada varian 5G-nya, kali ini Vivo menghadirkan Vivo Y36 ini dengan dua varian. Kesan pertama pakai handphone Vivo Y36 ini sangat menarik menurut saya, terutama untuk bagian desain belakang dari HP ini. Vivo menyebutnya itu Dynamic Glass Design, yang terlihat seperti terbuat dari kaca, ditambah lagi di dalam desain tersebut seperti ada adsen air yang mengalir yang berkilauan ketika terkena sinar cahaya. Soal desain, menurut saya Vivo nggak usah diraguin lagi. Udah paling top lah untuk desain dari Vivo ini. Namun, desain ini hanya tersedia di varian Vivo Y36 4G aja. Untuk yang 5G, tidak ada varian seperti ini. Di balik desain yang elegan ini, menurut saya ada bagian yang kurang menarik aja kalau misal dipandang mata. Yaps, bagian rumah kamera yang terlalu besar seperti lapangan sepak bola, ditambah diameter lingkaran kamera yang besar-besar kayak gini. Balik lagi ya, desain seperti ini menurut saya selera masing-masing. Mungkin dari Anda ada yang suka kamera seperti ini, mungkin ada juga yang enggak suka seperti gua. Feel pegang dari HP ini juga lumayan nyaman, walaupun kita pegangnya itu tanpa menggunakan silikon. Ditambah, kita nggak perlu khawatir lagi HP-nya kotor, karena tidak akan meninggalkan bekas sidik jari di bagian belakang dari HP ini. Vivo Y36 ada dua varian. Yang pertama ada Vivo Y36 4G dengan harga Rp3.399.000 atau Rp3.400.000 kembali 1.000. Dan untuk pilihan warnanya itu ada warna aqua glitter seperti yang saya review ini dan juga warna meteor black. Selanjutnya ada Vivo Y36 5G untuk harganya Rp3.999.000 atau Rp4.000.000 kembali 1.000. Dan untuk warna yang tersedia ada warna crystal green dan juga warna mystic black. Yang membedakan dari kedua HP ini hanyalah jaringan aja dan juga yang pasti chipsetnya juga berbeda karena yang satu jaringannya masih 4G dan yang satunya udah support 5G. Untuk yang lainnya semuanya masih sama ya. Next, untuk Vivo Y36 ini menurut saya diameternya cukup ideal. Tinggi 164 mm, lebar 8 mm, dan juga berat hanya 202 gram. Di sebelah kanan Anda akan menjumpai tombol power beserta fingerprint yang cukup responsif. Fingerprintnya sangat cepat ya. Sampingnya ada tombol volume yang punya fitur terbaru yaitu audio booster. Jadi ketika Anda mendengarkan musik, volume dari HP ini itu bisa mencapai hingga 200%. Lanjut untuk di bagian atas ada mikrofon, terus juga ada slot SIM beserta micro SD yang Anda bisa up sendiri sampai dengan 1 TB tanpa harus mengorbankan SIM 1 maupun SIM 2. Di bagian bawah ada mikrofon speaker yang suaranya menurut gua tuh agak kurang ya karena masih menggunakan speaker mono. Harusnya kalau stereo agak lebih mantap nih Vivo Y36. Di tengah-tengah ada port USB-C yang punya teknologi pengecasan super cepat ya. Untuk di sebelah kiri kosong, tidak ada tombol apapun ya, hanya polos aja. Tampilan bagian depan Vivo Y36 juga bagus, akurasi warnanya juga tajam. Layar HP ini berukuran 6,5 inch dengan panel jenis IPS LCD. Untuk Anda yang suka nonton video, drama Korea, atau sekedar main game juga udah sedap banget dilihat mata. Dengan kerapatan layar itu per pixel sampai 400 ppi dengan resolusi 2388 x 1080 Full HD+. Scroll sosial media juga udah nyaman dengan refresh rate maksimal di 90 Hz. Beraktivitas di luar ruangan juga nggak perlu jadi masalah. Dengan tingkat kecerahan sampai 650 nits. Jadi tidak akan menyebabkan silau ketika kita pakai HP ini di bawah sinar matahari langsung. Desain Infinity O atau yang biasa disebut Pansul berfungsi menampung kamera depan beresolusi 16 megapiksel dengan aperture 2.0. Dan untuk kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan aperture 1.8 ditemani sama kamera bokeh 2 megapiksel dengan aperture 2.4. Yang desain kameranya terlalu over diameternya ya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini beberapa hasil foto dan juga video yang saya ambil menggunakan handphone Vivo Y36.
Dan ini untuk perekaman video depan dari Vivo Y36 ya, mentoknya sampai 1080 30 fps sama kayak kamera belakangnya. Jadi untuk kalian bisa lihat dan hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk kalian yang pengen menggunakan ultrawide di Vivo Y36 ini, di kamera depan video maupun foto juga belum ada ultrawide-nya ya. Jadi perlu dipertimbangkan kembali kalau misal memilih handphone yang udah support ultrawide. Untuk di masalah mesin, Vivo Y36 ini menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan kecepatan CPU maksimal di 2,2 GHz dan untuk skor atau tune yang didapat oleh chipset ini mencapai 294 ribuan. Untuk bermain game receh kayak MLBB, PUBG Mobile, Free Fire udah nyaman dan smooth lah. Untuk bermain Mobile Legends, rata-rata frame yang didapat 60 fps dan Anda juga bisa setting grafis sampai rata kanan atau grafisnya sampai bisa ultra. Untuk bermain PUBG Mobile, frame yang didapat rata-rata 60 fps juga. Untuk setting grafisnya ini gua setting untuk di Full HD. Selain itu, untuk Anda yang suka bermain game di handphone Vivo Y36 ini sangat cocok banget karena di sini ada yang namanya Ultra Game Mode yang di dalamnya itu ada banyak banget fitur seperti game turbo, net turbo, terus juga ada cooling turbo. Pengalaman game Anda akan jadi lebih mantap lagi ketika menggunakan handphone ini. Fitur yang dibawa dari Vivo Y36 ini di kelas harga 3 jutaan juga sudah sangat lengkap banget ya. Yang pertama, kalian bisa tap-tap menggunakan kartu e-tol atau transaksi e-money menggunakan handphone ini. Ya, namanya NFC ready ya. Jadi NFC-nya di Vivo Y36 ini juga bisa multifungsi. Selain dari untuk tap-tap kartu e-tol, kalian juga bisa pindah transfer data berjenis file menggunakan handphone Android to Android. Selanjutnya, HP ini juga udah dibekali dengan sertifikasi IP54. Jadi handphone ini udah aman banget terhadap air dan juga debu. Yang pasti kalau hanya buat hujan-hujanan menurut saya udah oke. Asal jangan dicelupin di dalam air ya. Untuk pemakaian sehari-hari, Vivo Y36 ini juga udah sangat nyaman banget dan nggak boros baterai karena untuk baterainya di sini udah berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan super cepat 44 watt flash charge. Untuk pengisian 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit, 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 32 menit aja. Dan soal ketahanan baterainya, ketika saya coba untuk bermain game Mobile Legends selama 30 menit hanya berkurang 7% aja. Untuk menonton video playback mampu bertahan 24 jam 10 menit dan untuk gua gunakan main sosmed scroll-scroll seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain selama 30 menit hanya berkurang 4% aja. Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi pembelian Vivo Y36 ini, di kelengkapan boxnya itu ada silikon bening, terus juga ada charger 44 watt, kitab-kitab dan yang pasti ada HP Vivo Y36 ini. Kesimpulan dari opsi gadget untuk Vivo Y36 ini menurut saya rekomendasi untuk kalian yang nggak terlalu cari performa kencang. Karena menurut saya SoC atau chipset yang dibawa untuk handphone ini agak kurang. Snapdragon 680 banyaklah digunakan di handphone harga 2 jutaan. Bahkan Xiaomi itu ngasih harga sekitar 2 juta lebih sedikit. Itu udah dapat Xiaomi yang pakai SoC Qualcomm Snapdragon seri 680 ini. Namun kalau kalian untuk pemakaian sehari-hari hanya butuh game tapi ya nggak terlalu game banget, terus juga butuh kamera yang bagus, baterai yang awet, ngecas yang ngebut, desain elegan, ini Vivo Y36 pilihan yang sangat tepat sekali. Sekian review dari opsi gadget untuk Vivo Y36 ini. Jika kalian suka sama video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike dan sampai bertemu di video berikutnya.